Assalamualaikum. Hari ini saya ada ini ya teman-teman, saya ada nasi. Ini kurang lebih satu mangkok ya, satu mangkok kecil. Dan ini saya kasih sambal karena ini nasi kemarin ya teman-teman. Dan di sini ada daging sapi. Nah, untuk nasinya kita sisihkan dulu ya. Dan kita potong-potong untuk daging sapinya ya. Nah, ini menggunakan seadanya saja atau secukupnya saja. Ini ada beberapa potong ya teman-teman. Kita buangkan bagian lemak-lemaknya dahulu. Lalu kita potong-potong. Ini saya potong kecil-kecil ya. Dan untuk nasinya karena itu cuma satu mangkok, nanti akan saya tambahin nasi satu mangkok lagi ya teman-teman. Nah, kemudian ini potong-potong seperti ini saja sudah oke. Kecil-kecil ya. Lalu tambahkan sedikit daging ayam. Saya menggunakan paha ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau menggunakan lebih silahkan ya. Ini saya menggunakan sedikit saja. Kita buangkan bagian kulit beserta tulangnya. Lalu potong-potong. Taruh di wadah bumbu dengan sedikit garam, sedikit saja, sedikit gula, sedikit merica bubuk, dan sedikit tepung kanji atau tepung maizena. Lalu kita campur merata. Kemudian tambahkan sedikit minyak goreng dan kita campur rata. Nah, ini teman-teman setelah dibumbui kemudian dicampur rata, diamkan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit ya. Biarkan bumbu meresap terlebih dahulu. Lalu tambahkan 1 butir telur asin. Ini sudah matang ya teman-teman, sudah saya kukus ya, dan ini masih hangat. Kita kupas. Sebetulnya ini enggak dikupas ya teman-teman, seperti ini saja. Lalu taruh di wadah ya. Sebetulnya ini itu ya, diambil sama sendok. Tapi nah seperti ini sudah oke. Lalu kita hancurkan. Nah, ini sudah hancur ya. Setelah hancur seperti ini, kita sisihkan dahulu. Lalu tambahkan 2 butir telur. Ini telur saya pisahkan kuning dan putihnya ya. Dan ini ya, nanti di orak-arik dipisah-pisah saja. Nah, ini teman-teman, ini sudah terpisah, dan satu lagi ini ya sudah terpisah. Kita sisihkan. Tambahkan untuk sayurnya ya teman-teman. Nah, untuk sayurnya ini saya menggunakan ini ya, kembang kol ini ya teman-teman, sayur kol ungu ya.
Nah, ini saya potong-potong seperti ini. Nah, ini jangan lupa dicuci bersih dahulu. Kemudian tambahkan sedikit wortel. Ini wortel saya kupas ya teman-teman. Kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas, silahkan cuci bersih dan potong-potong. Siapkan untuk bumbunya, tambahkan 1 butir bawang merah dan 2 butir bawang putih ya teman-teman. Nah, untuk bawang merahnya saya potong-potong tipis-tipis saja. Lalu kita siap masak ya teman-teman. Panaskan sedikit minyak. Setelah minyak panas, lalu goreng putih telur. Goreng putih telur sudah ini ya teman-teman, kurang lebih matang dan kemudian siap untuk diangkat. Ini biar matang dahulu ya, tunggu sebentar. Nah, ini kita angkat. Lalu sisakan sedikit minyak, goreng kuning telur. Kita orak-arik saja di sini ya. Ini sengaja telurnya saya pisah-pisahin ya teman-teman gorengnya. Nah, ini goreng sampai matang dan kemudian kita angkat. Lalu sisakan setetes minyak, tumis daging ayam. Tumis daging ayam sampai kurang lebih matang dan kemudian kita angkat. Lalu ini ya teman-teman, panaskan kurang lebih 1 sendok makan margarin ya, atau blue band boleh. Lalu masukkan atau tumis bawang putih dan bawang merah. Tumis sampai kurang lebih bau harum. Masukkan telur asin. Oseng-oseng, tumis-tumis sampai kurang lebih ya berbusa. Lalu masukkan wortel dan oseng-oseng sebentar saja, kemudian masukkan nasi. Lalu kita campur-campur merata. Kita campur-campur saja sampai kurang lebih ya teman-teman. Nah, ini sudah kurang lebih ya, ini baunya harum banget. Lalu bumbui dengan garam secukupnya. Ini saya menggunakan sedikit saja ya karena ada telur asin. Lalu tambahkan setengah sendok teh gula. Dan kemudian masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong, masukkan daging ayam, masukkan putih telur, masukkan kuning telur, dan sekalian masukkan sayur kol ungu. Kemudian kita aduk-aduk rata. Ini kita campur-campur merata saja. Sambil diaduk rata atau dicampur-campur rata, jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apa yang kurang untuk bumbunya silahkan ditambahkan. Mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa, silahkan ya. Nah, ini sekiranya bumbu sudah pas, rasa pun sudah oke, dan bahan pun juga sudah matang. Untuk bumbunya sengaja saya tambahin sedikit gula dan sedikit ini ya garam saja.
menurut saya sudah oke. Sekiranya sudah pas, sudah enak, kemudian siap untuk diangkat. Nah ini teman-teman, itu tadi bagaimana cara masaknya ya, super simple, super mudah, yang pasti enak banget. Nasi goreng ala-ala saya ya teman-teman. Nah resep ini pastinya disukai keluarga dan anak-anak karena cocok untuk makan pagi, makan malam, dan untuk makan siang pun juga nikmat banget. Nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.